Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ceri Putra Fenika, NIM A1C1200052, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Nabi dan Rasul. Baiklah, adapun sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang pertama adalah sidik, artinya jujur. Seorang nabi dan rasul pasti memiliki sifat jujur karena apa yang mereka sampaikan kepada umatnya itu merupakan firman dari Tuhan, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surah Maryam ayat 41. Baiklah, yang kedua adalah amanah. Artinya dapat dipercaya. Seorang nabi dan rasul memiliki sifat yang dapat dipercaya eh, karena mereka merupakan utusan dari Allah, utusan dari Tuhan, eh, dan setiap apa yang melekat pada mereka itu, apa yang mereka ucapkan, apa yang perbuatan mereka itu dapat dipercaya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72 dan Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107. Baiklah, yang ketiga adalah at-tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Seorang nabi dan rasul, tujuan utama diutuskan mereka itu adalah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana diterangkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67. Baiklah, adapun sifat wajib dan rasul yang keempat itu adalah fatonah, artinya cerdas. Seorang nabi dan rasul pastilah memiliki sifat cerdas karena sifat cerdas dari nabi dan rasul ini digunakan untuk melawan perdebatan yang didebatkan oleh para lawan-lawannya, dan juga nabi dan rasul ini menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, persoalan yang terjadi di masyarakat. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW yang menyelesaikan persengketaan kaum-kaum yang ada di Mekah mengenai peletakan Hajar Aswad. Baiklah, selanjutnya adapun sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, yang pertama adalah kizib, artinya berbohong. Nabi dan Rasul tidak mungkin bersifat bohong karena apa yang mereka sampaikan itu merupakan firman dari Allah. Jadi apabila mereka berbohong, maka firman dari Allah itu merupakan sebuah kebohongan. Baiklah, selanjutnya adalah khianat, artinya durhaka. Seorang nabi dan rasul tidak mungkin bersifat durhaka karena seorang nabi dan rasul merupakan seseorang yang dapat dipercaya. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 28. Baiklah, selanjutnya adalah kitman, yaitu menyembunyikan wahyu. Seorang nabi dan rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu karena tujuan utama diutusnya nabi dan rasul adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 159. Dan adapun yang terakhir yaitu adalah baladah, artinya bodoh. Seorang nabi dan rasul tidak mungkinlah bersifat bodoh, karena jikalau mereka bersifat bodoh, maka mereka akan mudah dijatuhkan oleh lawan-lawan mereka, dan mereka pun tidak bisa menyelesaikan persengketaan atau masalah yang terjadi pada masyarakatnya ataupun pada kaumnya. Baiklah, adapun sifat jaiz bagi nabi dan rasul yaitu al-ardul basyariyah. Artinya, nabi dan rasul memiliki sifat sebagaimana apa yang dimiliki oleh manusia, seperti rasa lapar, haus, senang, sedih, tidur, lelah, berkeluarga, dan nabi dan rasul juga bisa wafat sebagaimana manusia. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 33. Yaitu nabi dan rasul memiliki sifat sebagaimana manusia biasa. Selanjutnya ada ismatur rasul, artinya nabi dan rasul terlindung dari dosa-dosa.
dan juga izmatur rasul. Artinya Nabi dan Rasul memiliki komitmen terhadap apa yang mereka sampaikan, terhadap apa yang mereka kerjakan.